madya, mari kita bersama-sama untuk kebaktian madya. Kita bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa kita nyanyi dulu. Ya, kita nyanyi dulu. Nyanyi Ku Kasih Kau. Ku kasih Kau. Nah itu ya. Mari kita nyanyi bersama-sama. Kelihatannya kita kurang seru ini nyanyinya. Kita nyanyi lagi, sekali lagi. Setelah itu nanti kita berdoa. Nah, udah nyanyi sekali lagi. Ku kasih Kau. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur di mana Tuhan telah berkati kami semua. Tuhan telah melindungi kami. Tuhan telah pimpin hidup kami, dan Tuhan telah memberikan kesehatan pada kami semua. Sehingga kami pada saat ini bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan firman ini kiranya Tuhan menanamkan dalam hati kami masing-masing, supaya kami dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bapa dalam surga, untuk saat ini kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menyertai, dan kiranya Tuhan memberikan penghibur, supaya dengan kuasa Tuhan lama-lama penyakitnya akan sembuh, biar anak-anak kami dapat bersama-sama lagi dengan kami. Bapa dalam surga, banyak sekali dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni. Kami serahkan seluruhnya pertemuan pada saat ini dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, kita terlebih dulu menyanyi sekali lagi. Menyanyi Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan lagi. Menyanyi sekali lagi. Ku kasih
masing-masing, kita membuka dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Mari kita bersama-sama membuka dan kita akan membaca bersama-sama. Kita baca bersama-sama, tidak usah bergiliran seperti biasa, kita membaca bersama-sama. Sudah ketemu, mari kita mulai dari awal, dari ayat yang ke-15. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat Aku lagi, tetapi kamu melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyertai diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semuanya yang telah Kukatakan kepadamu. Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita, karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab
Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Inilah firman Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Sebelum kita mendengarkan penjelasan dari firman itu, kita nyanyi sekali lagi. Kita nyanyi sekali lagi. Kita nyanyi bersama-sama dengan nyanyi Kau yang terindah. Mari kita nyanyi bersama-sama. Bukan
saat ini temanya adalah taat menuruti perintah Tuhan. Nah ini, kalau saya itu berbicara tentang taat, memang ada orang yang mengatakan kata taat ini adalah mudah. Tapi untuk bagi saya, taat ini sangat sulit. Untuk saya, taat ini saya bagi menjadi 3. Taat itu bermacam-macam. Misalnya contoh yang satu, itu taat kepada perintah. Ini yang satu. Yang kedua, taat kepada peraturan. Ini lain. Kalau kita menjawab nanti lain. Nanti saya harapkan anak-anak untuk menjawab dalam hatinya masing-masing. Sebenarnya apa itu? Tahu ada, pertama adalah taat kepada perintah. Yang kedua adalah taat kepada aturan. Untuk yang ketiga adalah taat kepada Tuhan. Nah, kalau kita berbicara taat, memang seringkali itu kita tidak memahami sebenarnya taat kepada perintah, atau ini taat kepada aturan, atau taat kepada Tuhan. Nah, apa sebenarnya taat kepada perintah itu? Nah, contoh misalnya, saya akan memberi contoh. Saya pernah melihat ada seorang anak itu dipanggil oleh orang tua, Mas Yan sini. Oh, ya Pak, sini. Nah, datang. Kamu baru ngapain? Saya tidak ngapa-ngapain itu Pak. Nah, gini. Saat ini coba kamu datang ke rumah tetangga sebelah. Tetangga sebelah. Kamu bilang bahwa saat ini yang punya rumah suruh datang ke sini. Nah, itu suruh datang ke sini, yang ini bapak gitu ya, dia berangkat, terus berangkat. Lalu dia melakukan apa yang dibilang oleh bapaknya. Nah, dia melakukan seperti itu. Tetapi dalam anak ini melakukan, pokoknya dia sekedar saya taat kepada perintah bapaknya. Nah, bapaknya itu merintah itu kira-kira perintah itu betul atau tidak, dia tidak pikir. Yang penting saya melakukan perintah yang diperintahkan oleh orang tuanya. Ini adalah perintah. Nah, berarti dia taat karena dia berangkat sesuai dengan perintah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah taat kepada aturan. Kalau taat kepada aturan, ini sering kita melakukan hal itu. Apalagi saya tahu anak-anak itu adalah masa-masa sekolah. Karena masih sekolah. Jadi di sekolah, di situ ada peraturan. Di situ ada tata tertib. Di situ ada tata. Nah, salah satunya adalah tata tertib. Masuk sekolah jam 7 tek. Nah, ini aturan salah satunya. Nah, masuk sekolah jam 7 tek. Suatu saat karena ada sesuatu, ada beberapa anak itu melanggar aturan. Jadi dia lebih dari jam 7. Karena saat itu guru tidak tahu. Dan guru tidak melihat dia bahwa dia itu telat. Langsung dia lari masuk, guru tidak tahu, langsung masuk di kelas. Guru tidak tahu kalau telat. Nah, ini sebenarnya ini dia melanggar. Nah, dia tidak dapat sanksi karena gurunya tidak tahu.
Suatu saat begini, anak ini tidak masuk, dia tidak sakit, bilangnya sakit, selamat dia. Sebenarnya ini melanggar. Ini adalah orang yang mentaati aturan, bisa dilanggar dan seringkali orang mentaati peraturan itu juga seenaknya sendiri, yang penting tidak apa. Tapi bagaimana kalau kita itu taat kepada Tuhan? Apakah kita taat kepada Tuhan itu sama dengan taat-taat yang sudah saya katakan? Saya kira tidak seperti itu. Taat kepada Tuhan ini lain. Nah, kalau kita memang taat kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam isi Alkitab tadi, kalau kita memang taat kepada Tuhan, yang percaya sepenuhnya apa yang diperintahkan. Jadi tidak hanya tubuh kita yang melakukan aturan atau melakukan perintah. Tidak hanya tubuh, tapi kalau seperti tadi, si anak yang diperintah oleh orang tua, dia hanya tubuhnya yang taat, belum tentu hatinya itu taat. Sok-sok ada orang yang betul, orang ajar oke dolanan enak-enak, mesti kongkon, gak asik-asik yo. Karena ini perintah, dia menaati. Ternyata dia yang taat hanya lahirnya saja, hanya tubuhnya yang taat, tapi hatinya belum. Apalagi dengan aturan, ini malah kelihatan jelas orang yang melanggar aturan atau tata tertib. Jelas hatinya ini sudah tidak sama dengan yang dilakukan. Lain, makanya taat kepada Tuhan, taat kepada perintah lain kalau kita taat kepada Tuhan. Jadi kalau taat kepada Tuhan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu mengajar pada muridnya, yaitu kita taat dengan sepenuh hati. Tidak hanya lahir kita saja, tidak hanya apa yang kita lihat saja, tapi hati kita juga taat. Nah, seperti dalam penjelasan di sini, ketaatan yang diperintah oleh Tuhan Yesus adalah kita harus melakukan kasih. Saya kira anak-anak semua sudah tidak asing lagi kalau mendengar kata kasih. Karena apa? Saya pernah mendengar kata-kata orang yang lain dari iman kita itu pernah mengatakan seperti ini. Saya dengar langsung itu. Orang Kristen itu identik dengan kasih. Lain, orang lain aja bisa menilai kita. Kristen itu adalah identik dengan kasih. Makanya kata kasih di sini jangan sampai membuat telinga kita menjadi alergi. Oh, kalau saya sekolah minggu di gereja ada pertemuan, ada persekutuan yang dibicarakan kasih terus. Nah, jangan sampai. Karena ini yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi. Kita mengasihi sesama, kita mengasihi keluarga, kita mengasihi teman, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi semuanya. Ini adalah perintah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi. Untuk mewujudkan kasih yang semacam itu, ini bukan hal yang mudah. Walaupun kita sebagai orang Kristen sering mendengar kata kasih, kalau kita mewujudkan hal kasih itu, ini tidak hal yang mudah. Nggak gampang orang melakukan kasih. Sulit, ya. Contohnya, pada saat Tuhan Yesus itu mulai mengajar, Tuhan Yesus itu di daerahnya sendiri, di tanah tumpah darahnya sendiri, yaitu di Nazaret, Tuhan Yesus ditolak.
Jadi orang melakukan kasih, apalagi kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sering ditolak. Bahkan kalau kita melakukan itu semua orang menolak. Di bagaimana caranya kita untuk mewujudkan kasih itu di tengah-tengah penolakan, di tengah-tengah kebencian. Banyak loh orang yang benci dengan kita, padahal kita itu melakukan kasih. Tapi banyak orang yang benci, banyak orang yang memusuhi kita. Ini yang sulit. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak sendiri. Tuhan selalu menyertai. Makanya kita tidak usah takut, kita tidak usah was-was, kita tidak usah khawatir untuk melakukan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini ada satu kata yang menarik bagi kita, yaitu dari bahasa Yunani. Orang Yunani itu dulu mengeluarkan kata itu pada saat ada orang yang terdakwa karena kasus sesuatu, dia sehingga berhubungan dengan hukum, dia kena dakwa. Setelah diinterogasi, tentunya dia membutuhkan akan pembelaan karena dia terdakwa, bukan dia yang melakukan. Dia bukan yang melakukan, tapi dia didakwa. Makanya dia itu butuh pembelaan. Suatu saat, pada saat dia diinterogasi, tanpa dia sadari, ada pembelaan yang datang, yang menolong dia, yang meringankan akan beban dia. Nah, inilah yang saya katakan tadi, ada satu kata yang dari bahasa Yunani, yaitu parakletos. Parakletos. Ini orang Yunani memakai kata ini karena ada pertolongan yang datang pada saat dibutuhkan. Nah, ini ada penolong yang datang pada saat kita membutuhkan. Apakah kita juga bisa seperti itu? Bisa. Makanya kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita percaya dengan Tuhan, kita bersungguh-sungguh melakukan apakah yang diperintah oleh Tuhan, maka pertolongan itu akan datang. Siapa yang menolong saya? Siapa yang menolong kita? Yang menolong adalah Tuhan Yesus. Nah, ya, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kiranya kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, dan kita bisa melakukan, kita bisa menjalankan, menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Terima kasih. Setelah kita mendengarkan sedikit dari penjelasan dari ayat tersebut, mari untuk mengakhiri akan pertemuan ini, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan terima kasih serta syukur di mana Tuhan telah memberi teladan bagi kami. Tuhan Yesus telah memberikan penolong yang sejati bagi kami, sehingga kami semua anak-anak Tuhan tidak takut lagi, tidak cemas lagi, karena kami hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kebencian, di tengah-tengah permusuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Lebih-lebih pada saat ini Tuhan, di tengah situasi yang seperti ini, yang melanda seluruh dunia, saya percayakan sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menuntun hidup kami, sehingga anak-anak kami boleh
selalu berbahagia walaupun kami mendengarkan firman Tuhan, kami bersekolah minggu lewat rekaman dan tidak secara langsung seperti yang dulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan selalu menyertai kami. Sebentar lagi kami akan mengakhiri pertemuan kami. Untuk aktivitas kami selanjutnya, aktivitas anak-anak kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, kita nyanyi sekali lagi, Ku Kasih Engkau. Nah,